bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Nah, Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Kenapa Allah minta sama Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Baik teman-teman, saya akan mengajak antum semua melihat satu video. Ini luar biasa kebodohan orang yang mengaku sebagai murtadin, teman-teman. Dia menceritakan kenapa dahulu dia murtad, keluar dari agama Islam, karena dia katanya merasa tertipu dengan sholat yang dia lakukan. Kenapa dia merasa tertipu? Karena di dalam sholat itu, yaitu pada bagian tasyahud, bagian at-tahiyat, di situ ada permohonan doa. Semoga Allah curahkan rahmat bagi Nabi Muhammad beserta keluarga dan untuk para sahabatnya. Di sini orang ini mengatakan berarti selama ini saya tertipu. Ternyata selama ini saya sholat hanya untuk mendoakan, memohonkan agar Allah curahkan rahmat bagi Nabi Muhammad untuk keluarga dan para sahabatnya. Kemudian teman-teman, orang ini mengatakan di pertengahan video, dia mengatakan ternyata orang Islam juga mengakui bahwa Nabi Ibrahim adalah bapak dari segala bapak. Nah, ini luar biasa pernyataan dusta, teman-teman. Orang Islam tidak pernah mengatakan Nabi Ibrahim adalah bapak dari segala bapak. Tapi kita mengatakan Nabi Ibrahim adalah bapaknya seluruh para nabi setelah Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad. Mungkin orang ini memaknai kata bapak sebagaimana pemahamannya pada agamanya, yaitu agama Kristen atau Nasrani. Yaitu mungkin makna bapak dalam agama Nasrani adalah Tuhan. Tapi kita memaknai kalimat bapak di sini dalam hal ini secara khusus Nabi Ibrahim, maksudnya adalah Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi, ya, sampai dengan Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim diberikan julukan Abul Anbiya. Kemudian julukan yang lain Khalilullah atau Khalilur Rahman. Baik teman-teman, coba kita lihat videonya dan insya Allah kita akan tanggapi secara berurutan. Bertanya-tanya, gila ya selama ini berarti gue sholat itu dibohongin. Nah, lalu saya berpikir, berarti dalam sholat itu isinya kita cuma ngedoain Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya, beserta para sahabatnya, supaya Allah memberkati beliau dan para sanak saudaranya dan para sahabatnya seperti Allah memberkati Nabi Ibrahim. Diakui juga bahwa Ibrahim adalah bapak segala bangsa. bapak segala bapak. Saya nggak mau bodoh sendiri dong, saya tanya sama Habib. Karena pada saat itu kan saya masih sosok ya, jadi saya ngaji, saya ikut, saya tanya. Saya bilang, mungkin teman-teman ada yang mau menjawab tadi menjawab saya juga pertanyaan ini, karena pada saat itu pertanyaan saya dijawabnya tidak bisa. Saya tanya, Habib, siapa yang menciptakan sholat? Saya tanya. Habib cuma bilang, Allah. Karena Islam adalah agama Allah, agama yang diturunkan Allah. Islam adalah agama Allah. Oke, berarti sholat yang ciptakan Allah ya, Habib? Ya, yang ciptakan Allah. Saya buka dong. Habib, mohon maaf, saya mah bahasa Arab masih bego banget, Habib. Habib kan orang ya turunan Arab. Saya bertanya, Habib, ini di at-tahiyat ini artinya begini seperti saya tadi sampaikan. Ya lalu, Habib, mohon maaf ya Habib, kalau memang begitu nih doanya nih ya Habib. Ya Allah, ampunilah dosa Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya beserta para sahabatnya. Berkahilah Nabi Muhammad beserta para sanak saudaranya beserta para sahabatnya seperti engkau memberkahi Nabi Ibrahim. Habib, kalau memang Allah yang menciptakan sholat, kenapa Allah minta sama Allah? Saya bilang gitu. Nah, ini letak bodohnya teman-teman. Baik, kita tanggapi secara berurutan. Pertama teman-teman, orang ini sebagaimana saya katakan di awal, orang ini katanya murtad ya, atau keluar dari agama Islam karena merasa tertipu dengan sholat yang selama ini dia lakukan. Karena ternyata di dalam sholat itu di bagian tasyahud, di situ ada permohonan semoga Allah curahkan ya rahmat atau kesejahteraan atau keselamatan bagi Nabi Muhammad dan untuk keluarga beserta para sahabatnya. Teman-teman, kita berdoa seperti itu maka itu adalah sebuah kepantasan dan kewajaran. Karena tentunya jika tidak ada Nabi Muhammad dan keluarganya beserta para sahabatnya, bagaimana mungkin agama Islam ini sampai ya dengan hari ini? Karena bagaimana mungkin ya agama Islam diriwayatkan dari jalan yang lain selain dari Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya. Namun orang ini dengan entengnya mengatakan merasa tertipu dengan sholat yang dia lakukan. Kemudian di sini dia menyebutkan bahwa katanya Nabi Ibrahim adalah bapak dari segala bapak.
Nah, dia memahami sebagaimana pemahamannya kata bapak pada agamanya, yaitu agama Nasrani. Mungkin orang Nasrani memahami kata bapak yaitu adalah Tuhan. Akan tetapi di sini letak salah pahamannya, teman-teman. Kita memaknai kata bapak yaitu dalam hal ini secara khusus Nabi Ibrahim adalah bapaknya seluruh para nabi. Dan tentu kita umat Islam mengetahui bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki dua istri, yaitu Sarah dan Hajar. Dari jalur Sarah lahirlah Nabi Ishak, kemudian dari jalur Hajar lahir Nabi Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dijuluki Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Meskipun secara mayoritas seluruh para nabi yaitu lahir dari jalur Nabi Ishak. Kemudian setelah Nabi Ishak ada Nabi Yakub yang nama lainnya adalah Israel. Maka ketika kita menjumpai nama Bani Israel dalam Al-Quran, maksudnya adalah Bani itu keturunan Israel, yaitu nama lain dari Nabi Yakub. Kemudian setelah Nabi Yakub ada Yusuf, ada Musa, ada Harun, ada Yahya, kemudian ada Nabi Ayub, kemudian Nabi Muhammad SAW. Namun orang ini salah memaknai kata bapak di sini, teman-teman. Kata bapak dia tafsirkan sama persis dengan versi orang Nasrani atau orang Kristen memaknai kata bapak yaitu Tuhan atau Allah. Sedangkan kita memaknai kata bapak secara khusus Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena tidaklah para nabi ini lahir setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, semuanya melalui jalur Nabi Ibrahim atau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Ibrahim diberikan julukan Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Ini yang orang ini sangat terlihat bodoh di sini, teman-teman. Kemudian si murtadin ini katanya pernah bertanya kepada seorang Habib, siapa yang menciptakan sholat? Maka dijawab oleh Habib tersebut, sholat itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka benar jawaban seorang Habib tersebut, teman-teman. Lalu orang ini mengatakan, wahai Habib, kalau memang Allah menciptakan sholat, lalu kenapa Allah meminta kepada Allah? Lalu kenapa Allah berdoa kepada Allah? Nah, ini luar biasa salah kaprah dan sangat bodohnya, teman-teman. Karena dia menganggap di situ bapak dari segala bapak Nabi Ibrahim alaihissalam, maka dia memaknai kata bapak adalah Tuhan. Lalu ketika dia bertanya bahwa siapa yang menciptakan sholat, dijawab oleh Habib tersebut yaitu Allah. Maka dia seolah-olah dalam penafsirannya, loh kok ada dua Allah menurut versi orang murtadin ini? Maka dia mengatakan kepada Habib tersebut, Habib, kalau ternyata Allah yang menciptakan sholat, lalu kenapa di dalam tasyahud itu Allah meminta kepada Allah? Ini luar biasa dungunya, teman-teman. Dia mengatakan yaitu Allah meminta kepada Allah. Berarti ini dia bermaksud bahwa menafsirkan kata bapak yaitu Nabi Ibrahim dia anggap sebagai Allah. Lalu ketika dia bertanya siapa yang menciptakan sholat, dijawablah oleh seorang Habib tersebut yaitu Allah yang menciptakan sholat, Allah yang menurunkan agama Islam. Lalu orang ini bingung, dia menafsirkan bahwa Allah ada dua. Kemudian dia mengaitkan pada tasyahud yaitu kenapa Allah meminta kepada Allah. Ini luar biasa kebodohannya, teman-teman. Tapi justru saya tidak percaya, teman-teman, bahwa si murtadin ini katanya pernah bertanya kepada seorang habaib, ya. Meskipun para habaib ya menjadi kontroversi di negeri kita, tapi ketika ditanya masalah sholat, siapa yang menciptakan sholat, siapa yang menurunkan syariat, ya, berbagai macam hukum dalam Islam, tidak mungkin seorang habib ini tidak mengetahui jawabannya, teman-teman. Apalagi ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Saya pun mampu menjawab. Ya, memang benar yang dikatakan oleh seorang habaib tersebut, kalau memang orang ini tidak berdosa, bahwa sholat dan seluruh ya syariat diciptakan dan diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan secara khusus ya ibadah sholat yaitu Rasulullah diperjalankan, yaitu di Isra Mi'rajkan, menembus langit pertama, langit kedua sampai langit ketujuh, kemudian Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Allah hanya untuk menerima perintah sholat. Ini spesialnya perkara sholat. Namun orang ini terlihat sangat bingung, teman-teman, ya. Maka alasannya di situ adalah dia keluar dari agama Islam, karena ternyata dalam sholat tujuannya hanya untuk memintakan, mendoakan Nabi Muhammad kesejahteraan, ya, keselamatan dan rahmat dari Allah. Sebagaimana katanya di situ di dalam tasawuf tersebut juga ada permohonan doa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Ini luar biasa, teman-teman. Kita memohon berdoa dalam tasyahud kita karena pertama itu adalah perintah Allah Azza wa Jalla dan itu syariat dari Nabi Muhammad, maka wajib kita ikuti. Dan kalaupun kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka itu juga keuntungannya bagi kita. Karena tidaklah orang yang bersolawat, maka harapannya tentu adalah kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW atas izin Allah Azza wa Jalla. Maka teman-teman, dari video ini saya berkesimpulan bahwa sebenarnya orang ini sedang berdusta, ingin membuat propaganda, teman-teman, ya, untuk ya melecehkan agama Islam. Dia berpura-pura di sini mengatakan pernah bertanya kepada seorang habib. Tidak mungkin, teman-teman, sebodoh-bodohnya atau sekontroversi
artinya para habib ini, para habaib di negeri kita ini, tidak mungkin mereka tidak bisa menjawab ketika ditanya masalah perkara solat, siapa yang menciptakan solat, ya, apalagi hanya bertanya siapa yang menciptakan solat. Sedangkan kita saja yang bukan ustadz, bukan kiai, bukan ulama, bukan habib mampu menjawab pertanyaan seperti ini, teman-teman. Nah, yang menjadi kesimpulan adalah itu yang menjadi orang ini dasarnya keluar dari agama Islam karena merasa tertipu katanya di dalam solatnya, yaitu ternyata selama ini solat hanya untuk mendoakan kesejahteraan rahmat bagi Nabi Muhammad dan keluarga dan para sahabatnya. Kemudian yang paling aneh, dia menyebut kata bapak di sini, teman-teman. Dia menafsirkan kata bapak sebagaimana penafsiran orang Kristen atau Nasrani, yaitu artinya Tuhan. Sedangkan kita memaknai kata bapak di sini adalah secara khusus Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, bukan menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Tuhan. Nah, insya Allah teman-teman, ini sangat lucu dan kita tertawakan, teman-teman, pemahaman dari orang murtadin ini, teman-teman. Namun saya masih mencurigai bahwa orang ini sengaja membuat propaganda seperti ini, apalagi berpura-pura katanya pernah bertanya kepada seorang habib, seolah-olah di sini dia menggambarkan bahwa orang Islam, ya, dari kiainya, dari ustadznya, dari habibnya adalah orang-orang yang bodoh yang tidak mampu menjawab pertanyaannya, teman-teman. Ini luar biasa propaganda. Maka tidak wajib kita mempercayai apa yang dikatakan oleh si murtadin ini. Entah juga dia ini benar murtadin atau memang asalnya dia adalah orang Kristen, atau mungkin sengaja membuat narasi-narasi seperti ini, teman-teman, untuk merendahkan agama Islam, dan seolah-olah orang yang mendengar perkataannya menganggap tokoh-tokoh baik dari ustadz, kiai, para ulama, habib adalah orang-orang yang bodoh yang tidak mampu menjawab pertanyaan orang Nasrani. Barakallahu fikum. Kita bertemu lagi, teman-teman, di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.